Bolehkah saya menyapa umat pemenang di tempat ini? Ada yang masih ingat? Kalau saya bilang shalom pemenang, saudara akan jawab lebih dari pemenang. Haleluya. Kita coba ya, shalom pemenang, lebih dari pemenang. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tadi pagi saya nggak sempat lihat kiri, lihat kanan ini saudaraku. Ini Bapak Ibu di depan, ini baru pertama kali atau udah pernah? Oh baru, bener ya. Berarti kita kasih tepuk tangan. Wow, tinggalnya di daerah sini? Oh enggak? Udah jauh banget. Wow, luar biasa. Coba senggol kiri kanan. Kalau Jakarta Selatan aja datang jauh-jauh. Apalagi saudara gitu saudaraku. Saya tuh senangnya kalau di Saint Moritz ya begini loh saudara. Tadi saya ketemu juga ya, jauh-jauh dari Bandung loh. WL kita yang ada di Bandung sampai datang ke Jakarta, kita kasih tepuk tangan juga. Wow, saya tuh paling senang dengan keluarga Allah saudaraku adalah dimanapun kita pergi, ketemu lagi sama keluarga. Jadi jauh-jauh nanti besok saudaraku saya akan pergi ke kota Solo. Karena minggu depan justru beberapa waktu ini saya ada di Jakarta. Karena saya selalu mengatakan Jakarta at its best. Itu justru waktu lebaran, saudaraku. Jadi kalau saudara waktunya lebaran meninggalkan Jakarta, saudara miss the best moment di Jakarta ini. Saya biasanya dari Puri, saudara, kalau pergi ke Jakarta Pusat. Kemarin ya, kita makan-makan ya Bu Farida sama Pak Len ya. Kita dari Puri biasanya kalau ke Jakarta Pusat, at least lah saudaraku, at least 30 minutes. Itu udah paling cepet, jarang bisa 30 minutes. Kadang seringnya malah 1 jam Bu. Betul ya Bu Farida ya, 1 jam karena Bu Farida kantor juga di sana. Seringnya 1 jam saudaraku. Saya tuh jujur kaget. Kemarin kita janjian makan, saya cuma 15 menit loh saudaraku. Pergi, wah saya bilang ini kalau Jakarta seperti ini, it's the best saudaraku. Amin. Tapi justru kesempatan ini bukan satu kebetulan gereja kita masuk pada satu tema firman Tuhan tentang keluarga. Bukan hanya pemulihan ataupun mujizat secara keuangan maupun secara kesehatan, tapi Tuhan juga mau adakan mujizat, restorasi, pemulihan atas keluarga-keluarga di tempat ini. Yang mau terima aminnya boleh yang paling keras kita berikan tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Bagian yang kedua ini saudaraku saya akan beri judul From Disgrace to Glory. Kayaknya agak ngeri ya saudara. Bahasa Indonesianya itu dari aib pada kemuliaan. Tapi apa yang ingin saya sampaikan di sini saudaraku, aib itu berbicara tentang sesuatu yang kalau boleh kita katakan itu apa ya, celah ya Pak ya. Aib itu sesuatu yang kalau bisa kita itu mau sembunyikan saudaraku. Sesuatu yang kita nggak mau orang lain tahu. Dan kalau itu sampai diketahui orang lain Bu, seringkali itu mendatangkan rasa malu lah untuk keluarga. Tapi jujur saudara, kalau kita mau akui, setiap keluarga itu punya aibnya sendiri-sendiri. Dari yang paling sederhana. Bolehkah saya mengatakan, I don't know, bagi saya yang namanya keluarga itu can be complicated. Betul ya? Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi yang namanya keluarga itu saudaraku unik saudara. Dan tiap keluarga itu berbeda-beda. Jadi dari yang paling sederhana, pertikaian antara saudara. Tapi juga bisa jadi kadang berlanjut saudaraku. Saya berjumpa dengan keluarga-keluarga yang kadangkala bahkan maaf kata Pak, sampai berebut pembagian warisan. Saya yakin itu sesuatu yang apabila orang tua masih hidup, itu akan sangat menyedihkan ya Bu ya. Tapi kadangkala juga ada keluarga-keluarga saudaraku, saya kenal keluarga-keluarga yang kondisinya bangkrut. Tapi itu menjadi satu aib yang sangat disembunyikan. Kebangkrutan saudaraku bisa menjadi sesuatu yang kadangkala saudaraku menyesakkan. Ada keluarga-keluarga juga Bu yang memang saya tahu mengalami papa mamanya adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang baik. Tapi anaknya mungkin terlibat dalam narkoba. Dan saya yakin itu sesuatu yang sangat menyesakkan. Tapi izinkan saya mengatakan ini saudaraku, yang saya takjub adalah Tuhan kita, sesuatu yang bagi kita aib itu adalah sesuatu yang disembunyikan Pak. Tapi ajaibnya Tuhan kita saudaraku, aib itu dibeberkan Bu. Lah kan lucu kan? Coba saudara baca di dalam Alkitab saudara. Saya itu takjub loh dengan Tuhan kita. Aib kok
Sesuatu yang harusnya disembunyikan, Bu. Tapi lay open, terbuka lebar. Untuk saudara dan saya mempelajari. Dan dari situ kita mengerti satu hal ini. Dengar baik saudaraku. Yang dia mau ubah aibmu menjadi kemuliaan. Aib itu bukan lagi aib. Tapi aib diubah menjadi testimoni. Kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Menyukakan hatinya Tuhan. Kalau kita bicara aib dalam kehidupan orang-orang dalam Alkitab ya saudaraku. Itu terjadinya bukan terhadap ini Pak. Kadang kita berpikir yang namanya keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan, everything is okay. Tapi kalau saudara baca di dalam Alkitab. Itu keluarga kurang hamba Tuhan apa Pak? Saudara mulai dari yang paling ujungnya. Siapa saudaraku? Manusia pertama siapa? Adam Hawa, betul ya Pak ya? Sejak dari manusia pertama Pak, gimana nggak memalukan? Adam dan Hawa itu bahkan sampai dibuang loh Pak. Dari kampung halamannya. Orang yang kalau kita masukkan dalam kehidupan kita sekarang Pak. Orang yang sampai dibuang dari masyarakatnya, memalukan nggak Pak? Itu leluhur saudara. Adam dan Hawa. Bahkan Adam dan Hawa punya anak, Bu. Pertama kalinya di dalam Alkitab terjadi pembunuhan. Kain membunuh Habil. Itu adalah sebuah aib yang begitu, memalukan. Saudara bicara tentang yang namanya bapak orang beriman. Siapa saudaraku? Abraham. Semua kita kenal. Kita tahu bapak orang beriman. Tapi coba saudaraku. Sarah memberikan Hagar supaya memperoleh anak dari Abraham. Tidak berhenti sampai di sana saudaraku. Setelah Hagar punya anak saudaraku. Sarah cemburu. Diusirlah Hagar bersama dengan anaknya. Pertikaian dari bapak orang beriman ini saudara, keluarga mereka ini kena ke kita sampai sekarang. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Siapa lagi saudara dalam Alkitab? Saudara boleh gak kenal nama-nama yang saya sebutkan? Tapi setidaknya jadi orang Kristen Bu. Pasti kenal nama yang satu ini. Pernah dengar nama Daud, saudara? Enggak ada orang Kristen yang enggak kenal Daud. Coba lihat kiri kanan, keterlaluan kalau sampai enggak pernah dengar nama Daud, saudaraku. Tapi coba kalau kita melihat kehidupan Daud, saudara. Siapa Daud? Sampai detik hari ini, saudara, saya terakhir pergi ke Israel, saudaraku. Bangsa Israel, bahkan oleh rabi-rabinya, Daud ini masih dianggap sebagai satu tokoh yang dimuliakan, saudara. Oh, sangat disanjung-sanjung, Bu. Tapi siapa Daud? Daud adalah seorang pria yang merebut istri orang lain. It's a disgrace. Itu adalah aib. Bukan cuma ngerebut istrinya, suaminya sengaja dibunuh supaya istrinya bisa diambil. Saudara bisa bayangkan? Kalau saudara lihat terah keluarganya Daud, saudaraku, itu ngeri. Anak bunuh anak, saudara. Bukan cuma itu saja. Anak memperkosa anak. Kisah keluarga Daud itu bukan kisah yang seindah yang saudara pikirkan. Itu semua aib, saudaraku. Satu yang ingin saya sampaikan, saudara. Kalau semua itu bisa terjadi dalam kehidupan bahkan orang-orang pilihannya Tuhan. Bolehkah saya katakan ini, saudaraku? Kalau saat ini ada di antara saudara yang mengalami semuanya itu, saya nggak tahu apa yang kau alami. Tapi kalau ada di antara saudara yang mengalami ini, dengar baik. Jangan putus asa. That's not the end of your life. Karena Tuhan sanggup, dan bukan hanya dia sanggup, Bu, tapi dia mau mengubahkan yang namanya aib. Luka itu menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara. Hari ini langkah yang perlu kita lakukan, datang pada Tuhan. Dia satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, saudaraku, ada jalan untuk dipulihkan. Kenapa, saudara? Satu aib kalau enggak dibereskan, menuntun pada luka berikutnya. Betul, saudaraku? Satu luka, Bu, kalau enggak dibereskan, suka tidak suka, pasti akan menimbulkan luka yang jauh lebih parah lagi. Seperti yang saya sebutkan, saudara, masih ingat kehidupan Absalom? Siapa Absalom? Ada yang tahu Absalom? Halo? Ada? Siapa, Pak? Wow, anaknya Daud, saudaraku. Tahukah saudara, Absalom ini
Tadinya saudaraku, ini anak yang digadang-gadangkan jadi penerusnya Daud. Saudara. Ini putra mahkota, Bu. Dan yang amazingnya dari Absalom, sebenarnya bukan Salomo yang akan menjadi raja. Tapi Absalom. Dia anak yang bisa dikatakan Pak, perfect. Dari perawaan, Alkitab mencatat, Absalom itu nggak punya celah, saudara. Orang lewat, itu mungkin cewek-cewek udah langsung, apa saudara? Kelepek-kelepek gitu saudaraku. Langsung pingsan saudara. Absalom itu kalau saudara lihat di kalau zaman sekarang tuh apa sih? Yang anak-anak muda zaman sekarang yang apa? Anak-anak remaja zaman sekarang sukanya apa? Di sini ada idola K-pop. Apa? K-pop sekarang apa? BTS? Apalagi saudaraku? Kira-kira lah. Absalom itu kalau lewat saudaraku, saudara semisalkan penggemarnya BTS, salah satu lewat saudara udah pingsan saudaraku. Itulah Absalom. Dari segi perawaan saudara, dia tinggi besar. No doubt. Tapi bukan cuma itu, Bu. Sebagai seorang putra mahkota, Absalom itu punya skill yang di atas rata-rata, Pak. Dia ini memang adalah yang digadang-gadangkan menjadi penerus dari Daud. Yang jadi masalah, Pak, satu ketika, kalau kakaknya aja cantik cakep kayak gitu, saudaraku. Dikatakan itu bahkan Absalom itu bukan gagah loh, saudara. Bahasa yang dipakai itu beautiful, saudara. Beautiful bukan beautiful dalam artian, tapi ini cowok yang cantiknya itu saudara tahu lah yang saya maksudkan. Kayak apa namanya idol K-pop kan, saudaraku. Itu bahasa yang dipakai itu rupawan, saudaraku. Jadi dia itu memang elok, saudara, wajahnya. Saudara bisa bayangkan kalau kakaknya aja cakep kayak gitu. Dia punya adik perempuan, kira-kira kayak apa, saudara? Cantik. Sayangnya, salah satu anaknya Daud yang bernama Amnon jatuh cinta sama adiknya Absalom. Dia gak bisa tahan, saudaraku, diperkosalah Tamar. Absalom sebagai seorang anak, Bu, dia berharap Daud ini figur otoritas. Dia seharusnya yang membawa keadilan atas apa yang terjadi dalam kehidupan adiknya. Tapi sayangnya saudaraku, Daud adalah seorang raja yang hebat. Tapi sebagai seorang ayah, Daud adalah seorang ayah yang gagal, saudaraku. Dalam keadaan yang seperti itu, Amnon memperkosa Tamar. Daud sama sekali tidak menghukum Amnon. Absalom itu marah besar, Pak. Dia pendam rasa dendamnya yang begitu rupa ini, saudaraku. Sampai di satu titik dia tunggu waktu yang tepat. Bunuh Amnon, saudara. Itu luka yang ada di dalam hati Absalom, saudara bisa bayangkan seperti apa, saudaraku. Gak cukup sampai di situ, saudaraku. Dia bunuh Amnon, dia lari, saudara. 3 tahun dia pergi dari kerajaan Daud. Sekali lagi, saudaraku. Sebagai seorang ayah, Daud membuktikan dirinya gagal total. Absalom membunuh Amnon, saudaraku. Apa yang Daud lakukan? Nothing. Daud biarkan. Let it slide. Alkitab mengatakan apa, saudaraku? Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sebagai orang tua, halo. Disiplin tidak seringkali kita hanya mengasihi anak kita. Anak-anak harus didisiplin, saudaraku. Akibat Daud gagal mendisiplin anaknya ini, saudaraku. Absalom lari 3 tahun. Daud keep silent, saudara. Dia sama sekali tidak berbicara dengan Absalom. Sampai datang Yoab. Yoab ini jenderal perangnya dia. Dia ngomong sama Daud. Sampai berapa lama sih Daud? Kamu mau biarin Absalom? Udahlah tarik, panggil pulang. Saudara, apa yang Daud lakukan? Dipanggil pulang Absalom, didiemin. Saudara. Speak nothing. Saudara pernah gak ngalami satu titik dalam keluarga saudara, kadangkala ketika saudara bertengkar dengan ayah saudara atau mama saudara, saudara berkata seperti ini, lebih baik ngomong daripada dicuekin. Pernah saudara? Dicuekin itu sudah sakitnya di sini, saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu yang dialami Absalom, saudaraku. Luka itu tidak pernah terselesaikan. Tadinya dia berpikir penyebab utama lukanya Amnon. Tapi setelah dia bunuh Amnon, luka itu semakin dia rasakan, dia langsung menyebabkan dia berpikir, penyebabnya bukan Amnon, Daud.
Karena papaku tidak melakukan sesuatu. Papaku papa yang tidak adil. Papaku papa yang tidak bisa dipercaya. Sudah tahu apa yang dia lakukan? Dia memberontak melawan Daud, mengkudeta papanya sendiri. Saudara. Itu Absalom. Dia nggak perlu mengkudeta. Absalom ini putra ini calon penggantinya Daud, saudaraku. Dia nggak perlu mengkudeta aja, saudara. Tahta itu harusnya sudah jadi punya dia. Tapi rasa sakitnya, saudara. Luka yang tidak disembuhkan hanya akan menimbulkan luka yang lebih besar lagi. Hari ini coba, saudara. Kita ada di satu momen yang sangat menurut saya tepat sekali. Ini momen liburan, Pak. Sebagian orang akan segera berakhir ya. Besok sudah beberapa masuk kantor lagi ya, saudaraku ya. But I think ini adalah satu waktu yang sangat tepat, saudaraku. Kadang di Jakarta ini jujur kita kalau mau ngomong ya, saudaraku. Hidup ini apa ya, saudara? Kadang kita tuh kayak digilas dengan kesibukan. Kadangkala tanpa kita sadari kita tuh ngomong sama diri kita sendiri, everything is gonna be okay. Life must go on. Tapi sesungguhnya kalau kita mau jujur, coba saudaraku, take time, retreat. Kata retreat itu diambil dari kata apa sih, saudara? Mundur sejenak. Saudara kalau ikut retreat di gereja itu maksudnya gimana tuh, saudaraku? Keluar dari kebiasaan sehari-hari, mundur sejenak. Evaluasi. Gimana sih kondisi hatimu sekarang ini? Keberadaanmu yang sesungguhnya sekarang ini bagaimana? Are you really okay? Apakah saudara hanya di permukaan saja you smile, everything looks okay, but actually you're not okay. He cares about your well-being, you know. Tuhan itu peduli dengan kondisimu. Kau gak akan bisa kuat from outside in. You can only be strong from inside out. Kalau dalammu lemah, luarmu gak akan bisa sungguh-sungguh kuat. Absalom ini saudaraku yang mengerikan, saudara. Saya tuh menemukan satu pola yang aneh. Pernah ngeliat gak, saudaraku? Orang yang luka sukanya kumpul sama orang yang luka. Barisan sakit hati biasanya ngumpul, saudaraku. Benar gak, saudara, yang saya katakan? Orang kalau luka, saudara cerita sama orang yang gak luka, saudara dijawab, itu kamu kali, tambah luka, saudaraku. Betul kan? Loh, benar kan? Loh, jujur saudara, kita itu kalau luka, cerita sama orang, pengennya orang ngomong apa? Pengennya kita dengar nasihat, atau pengennya kita dengar orang, ya aku ngerti betul, memang pemimpinmu itu keterlaluan. Benar gak saudaraku? Benar ya? Itu yang pengennya kita dengar. Absalom juga sama. Dia benci setengah mati kepada Daud dan dia ingin mengkudeta Daud. Siapa yang diajak, saudara? Siapa orang yang punya luka yang sama dalamnya dengan Absalom? Ahitofel. Siapa Ahitofel? Sebagian saudara jarang dengar nama ini. Dia kakek dari Batsheba. Ini penasehat nomor satunya Daud. Alkitab mencatat, nasihat Ahitofel itu setara dengan perkataan dewa. Saudara bisa bayangin. Artinya Ahitofel kalau ngasih nasihat, pasti benar. Dan yang diajak Absalom enggak lain. Orang yang sama-sama punya kepahitan yang begitu dalam terhadap Daud. Ahitofel kenapa kecewa dengan Daud, saudaraku? Jelas. Gara-gara Daud, keluarga cucunya hancur, saudaraku. Lebih dari orang lain, saudara bayangkan. Dia ini ahli strategi loh, saudara. Waktu Uria ditaruh di medan perang, sengaja dibunuh. Siapa orang yang paling tahu terlebih dulu? Ahitofel. Saudara bisa bayangkan gak, saudara? Daud tega melakukan itu pada orang yang sudah berjasa besar dalam hidupnya dia. Itu sakitnya kayak apa, saudara? Saya gak tahu dengan saudara di tempat ini. Tapi izinkan saya katakan ini, saudaraku. For me personally, church is unique. Gak usah angkat tangan. Tapi saya pengen tanya, ada gak orang di sini yang gak pernah dikecewakan di dalam gereja? Jujur loh, saudara, saya ini gembala sidang loh, saudaraku. Tapi bolehkah saya cerita ini apa adanya sama saudara? Ada waktu-waktu di mana saya pernah ingin mengatakan kepada suami saya,
this is not the reason why I serve God. Berapa banyak dari saudara yang pernah merasa dikecewakan dengan yang namanya quote-quote politik gereja? Saudara ada di dalam dan kata-kata yang seringkali saudaraku muncul adalah kalau tahu dapurnya. Benar saudaraku? Kan? Berapa banyak saya berjumpa dengan orang-orang di Jakarta ini yang jujur kata, sukanya akhirnya menciptakan gereja sendiri. Apa gerejanya? GKJJ. Gereja Kristen jalan-jalan. Kalau enggak ke gereja, merasa bersalah. Tapi ke gereja kok dari satu gereja ke gereja berikutnya kok ngecewain. Akhirnya saudaraku, ya saya berjumpa dengan banyak orang Kristen yang enggak mau pelayanan. Diajak pelayanan, nanti kalau dikorek, punya korek, saudaraku, akan ketemu pasti. Pernah ada sakit hati. Pelayanan justru membuat sakit hati. Bolehkah saya berkata seperti ini kepada saudara? Sama seperti kita tidak sempurna, tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Kalau sampai ada gereja yang sempurna, saudaraku, rasanya kita masuk jadi gak sempurna, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari ini saudara yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Keluarga itu dimulai dari saudara dan saya. Saudaralah keluarga, sayalah keluarga. Keluarga yang sehat dimulai dari anggota keluarganya. Harus sehat di hadapan Tuhan. Kalau tidak dipulihkan, keluarga bisa hancur. Absalom ini saudaraku, dengan nasihat Ahitofel hampir berhasil mengkudeta Daud. Daud sudah lari kok. Daud sudah lari. Kerajaan itu sudah dipegang sama Absalom, saudara. Dari tindakan Absalom saudara tahu. Sakit hatinya itu Pak. Kayak apa saudara? Kali pertama Absalom menguasai istana. Saya waktu membaca itu saudaraku sampai detik hari ini. Itu sesuatu yang bahkan oleh bangsa kita pun berusaha untuk ditutupi, dikubur saudaraku. Tapi Alkitab itu membuka lebar saudara. Pertama kali Absalom berhasil Pak menguasai istana Daud. Dia memperkosa gundik-gundik Daud di depan semua bangsa Israel saudara. Saudara bisa melihat apa yang dilakukan kepada adiknya di tempat tersembunyi. Dia lakukan kepada istri Daud di depan seluruh bangsa. Itu lukanya kayak apa saudara? Itu sakit dalam dirinya dia itu seperti apa saudaraku? Kadang-kala orang kalau saudara mungkin berpikir saudaraku, kok bisa ya Absalom sampai kayak gitu ya? Bukankah dia gak perlu kudeta aja itu tahta sudah diberikan Daud kok ke dia? Ngapain dia harus begitu? Tahukah saudara kadang kalau kita ada dalam keadaan yang luka saudaraku, yang salah aja kita gak tahu kalau itu salah. Yang mengerti katakan amin. Bagi saudara yang dilakukan Absalom ini benar apa salah Bu kira-kira? Saudara langsung bisa ngomong itu salah. Tapi bagi Absalom saudaraku, dia punya hak membunuh Amnon. Amnon memperkosa adiknya kok. Gara-gara Amnon saudaraku bukan hanya memperkosa Tamar saudaraku. Setelah memperkosa Tamar, Alkitab mencatat. Saat itu juga rasa cinta Amnon berubah menjadi benci saudara. Itu marahnya Absalom seperti apa saudara? Cintanya Absalom sama adiknya ini saudara bisa temukan nanti, saudara cari dalam Alkitab. Dia sampai menamai salah satu anak perempuannya dengan nama adiknya Tamar. Itu ingatannya saudaraku. Kalau saudara membaca kisah-kisah di dalam Alkitab, please saudaraku. Jangan baca mereka sebagai dongeng yang mati. Please, treat them as person. Perlakukan nama-nama itu sebagai pribadi yang hidup. Pribadi yang punya perasaan dan pribadi yang sama-sama bisa disakiti seperti saudara dan saya. Maka saudara akan mengerti apa yang terjadi di balik semua cerita itu. Saudara akan bisa belajar sesuatu dari kisah mereka. Mereka bukan dongeng, saudaraku. Mereka adalah orang yang ada di zaman mereka. Hidup bernafas sama seperti kita, saudaraku. Luka yang tidak disembuhkan. Apa yang dialami Absalom, saudaraku. Dia merusak satu keluarga. Daud sampai harus melarikan diri, saudaraku. Kadang-kadang yang tidak kita ketahui, saudaraku, kita sebagai orang Kristen so easy to judge. Betul? Berapa banyak orang Kristen saya kadang-kadang, maaf ya saudaraku ya, bukan karena saya pendeta saudara.
Ini adalah prinsip yang sudah saya pegang sejak saya bahkan belum menjadi pendeta. Kadang saya tuh geli saudaraku, ada banyak orang Kristen yang kalau ada dengar berita pendeta jatuh. Entah itu selingkuh, entah itu jatuh untuk urusan keuangan, entah itu. Yang saya heran, kita ini sama-sama orang Kristen saudara. Malah dijadikan, disebarkan. Wah, ini loh, wah masuk kemana-mana. Wah, saudaraku, halo, anak Tuhan. Bolehkah saya mengatakan, sama seperti kita tidak sempurna, mereka juga tidak sempurna? The least, pray for them. Saya gak sempurna, saudara. Saya selalu berkata pada orang-orang yang dekat dengan saya, I'm not perfect. Coba saudara, orang kiri kanan saudara, pasangan saudara, teman yang datang sama saudara, cubit saudara. Masih teriak gak? Selama dia masih teriak, dia masih manusia. Saya dicubit, teriak kenceng, saudaraku. Artinya saya masih manusia, Bu. Selama saya manusia, ini yang saya katakan kepada orang-orang yang sering kali ada bersama dengan saya. Apakah kamu siap untuk satu ketika kecewa dengan saya? Because I'm not perfect. Saudara jarang berjumpa dengan saya. Saudara ketemu saya ketika saya khotbah seperti ini. But I'm human, saudaraku, saya manusia. Saya punya banyak kelemahan. Tapi satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara. Manusia yang punya banyak kelemahan ini, Tuhan bisa pakai. Apalagi saudara. Dalam diri saudara, Tuhan taruh potensi-potensi yang besar, potensi-potensi yang dahsyat. Hanya karena luka hati yang tidak disembunyikan, tidak disembuhkan. Terus terkubur. Potensi itu hancur begitu saja. Doa saya di tempat ini, hari ini, ada pribadi lepas pribadi yang mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, pulihkan hidupku. Saya akan mengajak saudara melihat satu video, saudaraku, dari kehidupan seorang wanita yang mengalami sakit hati yang sampai menghancurkan hidupnya. Saya berdoa kalau Tuhan bisa pulihkan dia, Tuhan bisa pulihkan saudara. Boleh multimedia bantu saya? Tayangkan. Saya hari ini mendapatkan lawatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Dari kecil saya merindukan pelukan dari seorang papa saya. Karena papa saya itu selalu sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga kan kerjanya di Semarang. Jadi dari kecil saya memang kurang untuk kasih sayang dari seorang papa. Dan itu membuat saya sakit bertumbuh dewasa itu sakit hati yang sangat luar biasa. Ketika papa saya sakit, saya biarkan aja. Saya nggak mau, karena saya saking bencinya sampai saya dewasa. Saya saking ada rasa kecewa dan dendam sama papa saya. Singkat cerita, papa saya itu sakit, sampai sakit itu saya nggak mau ngurusin 6 bulan itu papa saya nggak bisa makan, nggak mau minum. Tapi mama saya selalu bilang, kamu harus mengasihi papamu karena Tuhan juga mengasihi kamu. Saya nggak mau, saya nggak nerima karena terlalu sakit. Karena sejak kecil saya mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Tapi mama saya selalu berdoa untuk bisa memulihkan, berdoa untuk memulihkan hati saya sehingga hati saya dipulihkan. Dan doa itu terjawab sampai papa saya sembuh juga. Saya berdoa sama Tuhan karena 6 bulan itu papa saya nggak bisa apa-apa. Hanya pakai pampers juga karena nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Saya untuk berdoa sama Tuhan. Sampai saya bilang, Tuhan ambilin papaku aja. Karena itu membuat hati saya sakit. Udah papaku diambil aja. Saya bilang gitu. Tapi Tuhan itu ngelihat saya sampai tersenyum. Aku mengasihimu anakku, aku mengasihimu. Dan lewat firman Pak yang disampaikan Pak Obaja, Open Heaven, saya mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Saya berdoa, saya mengasihi papa saya dan Tuhan bilang, papamu sembuh karena kamu mengasihinya.
dan papa saya sembuh. Papa sembuh, dipulihkan, dan itu luar biasa banget dalam kehidupan saya. Saya diselamatkan, keluarga saya diselamatkan, dan berkat melimpah dalam kehidupan saya. Ini papa saya ya, papa saya yang sudah ke gereja lagi dengan kakinya yang bengkak. Jalan aja harus dituntun, tapi saya percaya Tuhan mengasihi papa saya dan saya mengasihi papa saya. Untuk saudara-saudara yang mengalami seperti saya, Tuhan mengasihimu. Orang tuamu mengasihimu. Ampuni mereka dan kasihi mereka. Karena berkat yang akan melimpah yang Tuhan berikan. Kemarin saya pas waktu KKR kemarin saya berdoa dan mendapatkan. Saya tuh di ladang jagung. Dan jagung itu berbuah. Berbuah itu kuning, tapi kuning gak biasa, emas. Dan saya percaya Tuhan, berkat Tuhan cara luar biasa terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Saudara tadi ketika mendengar kesaksian tadi, saudara melihat yang sebelum dia bercerita bahwa itu papahnya, saudara lihat wajahnya gak, saudara? Tahukah saudara ketika seseorang itu merasa disakiti, saudaraku, inilah yang namanya bagi saya ya saudaraku, labirinnya iblis ya. Baik orang yang disakiti maupun orang yang menyakiti, dua-duanya sama-sama sakit. Saudara pernah ketemu nggak saudaraku, orang yang merasa marah dengan orang tuanya karena abusive. Ketika dia masih kecil saudaraku, ada orang-orang yang saya berjumpa saudaraku, pada saat masih kecil, papahnya itu kalau menghukum, saudaraku, kebetulan papahnya seorang tentara, saudara. Papahnya kalau menghukum, saudara, anak itu dilucuti, saudaraku, sama sekali nggak pakai baju, dibiarkan di kebun, di halaman, saudaraku. Dan cara papahnya menghukum, saudara, anak itu akan diikat pakai sabuk, ikat pinggangnya, saudaraku, diikat di atas pohon dan dicambuk, saudara. Ketika anak itu mengalami luka seperti itu, saudaraku, dia berjanji dalam hatinya, I will not gonna be like my father. Aku tidak akan nanti kalau suatu hari aku menjadi seorang ayah, aku tidak akan menjadi seorang ayah yang seperti ayahku ini. Tapi coba saudara lihat cerita berlanjut. Berapa banyak kesaksian cerita yang seperti itu berbuah akhirnya. Anak yang pernah berkata bahwa I'm not gonna be like my father, end up being like his father. Saya pernah membaca satu kisah, saudaraku, seorang ibu yang mengalami, saudaraku, perdagangan. Jadi ketika dia hamil, saudara, dia diculik. Dia melahirkan anaknya dan anaknya dijual, saudaraku. Tahukah saudara, itu pengalaman yang sangat pahit ya, saudaraku. Di pola pikir kita, jujur Bu, kalau sampai ibu ini sudah pernah mengalami seperti itu menurut saudara loh. Seharusnya kan gak mungkin dia jadi orang yang menjual anak kan saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Tapi anehnya saudaraku, dia end up justru menjadi komplotan dalam penjualan perdagangan manusia ini. Unik ya saudaraku, bagaimana cara kerja jiwa manusia ini. Ketika saudara dilukai, sesungguhnya tahukah saudara bukan hanya saudara yang luka. Orang yang melukaimu pun juga luka. Sebelum itu disembuhkan, sebelum itu dipulihkan. Baik orang yang melukai maupun yang dilukai, hidupnya sesungguhnya sama-sama hancur. There is no real freedom, saudaraku. Banyak orang berpikir ya kita harusnya freedom gitu kan saudaraku. Tapi justru ketika manusia berusaha untuk bebas. Bebas dalam artian melakukan semua yang dia sukai. Dia justru menjadi budak dari apa yang dia sukai. Yang mengerti katakan amin. Betul? The real freedom saudaraku. Freedom yang sesungguhnya yang kita miliki. Hanya satu saudaraku. Freedom untuk memilih siapa Tuhan yang kau layani. Which master do you choose? Karena Tuhan yang kau layani akan menjadikan siapa dirimu. Kalau engkau memilih
Tuhan yang adalah kasih, hidupmu akan dipenuhi, dilimpahi dengan kasih. Satu-satunya cara Bu, kita bisa mengampuni. Tidak ada cara yang lain. Kita ini harus penuh dengan kasih Allah. Yang mengerti boleh saya dengar kata amin dari tempat ini. Oh, kalau tepuk tangan jangan satu aja, saudara. Tahukah saudara-saudara ini masuk loh dalam streaming loh saudaraku. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi, coba senggol kiri kanan saudara. Bilang kiri kanannya, Bu, enggak dosa bilang amin, haleluya. Saya kayaknya harus ingetin lagi nih keluarga Allah, amin. Coba senggol lagi kiri kanan. Enggak dosa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Enggak ada jalan lain saudaraku. Tahukah saudara manusia itu incapable of love. Kasihnya manusia itu egois Pak. Betul ya Pak ya? Saya kasih contoh saudara. Masa paling menyenangkan orang jatuh cinta itu kalau lagi pacaran. Betul nggak? Betul ya Bu Esther ya? Betul, iya katanya saudara. Saya tadi pagi cerita saudaraku. Saya tuh menjumpai, kadang-kala kita orang tua suka, kita ngomong sama anak kita ya Pak Len ya. Pak, papa mama tuh didengerin, kenapa sudah makan asam garam gitu kan saudaraku. Sering dengar kata-kata gitu ya, betul ya. Di benak anak saudaraku. Justru karena papa mama sudah terlalu banyak makan asam garam. Jadi banyak gak percayanya sama semua orang kan gitu saudaraku. Benar gak saudara? Namanya anak, ya tetap anak. Dinasihatin papahnya. Nak, nih jangan yang itu. Itu tuh cowoknya pelit. Kamu besok kalau nikah sama cowok yang pelit macam begitu, kamu sengsara nih. Jawabannya apa saudaraku? Enggak, Pap. Itu enggak pelit, itu hemat. Kata pemerintah hemat pangkal kaya. Nah loh saudaraku. Mamanya nasihatin, jangan nikah sama yang itu. Orangnya kasar. Hati-hati loh, besok kamu KDRT kalau nikah sama orang kasar. Dijawab apa saudaraku? Dia gak kasar mah. Dia itu karismatik, berwibawa dan tegas. Habis kan saudaraku? Mau gimana? Orang kalau pacaran saudara, semua terlihat indah. Halo? Tapi jujur, kalau saudara mau lihat yang aslinya, kalau sudah nikah saudaraku. Betul ya Bu, kalau namanya pacaran tuh ya ampun saudara digandeng tuh kayak ya ampun. Saya tuh kadang kalau lihat anak muda pacaran tuh ya saudaraku belum nikah aja manggilnya udah papi, mami. Perasaan saya yang anaknya 3 aja yang merinding saya saudaraku. Dianya jalan berdua gak merinding. Sayanya yang sudah saya bilang sama suami saya, kok rasanya bulu kuduku berdiri semua ya. Tapi coba kalau sudah menikah, ayo ketahuan aslinya kan saudaraku. Dulu kalau gandeng, ya ampun, kalau nggak nempel kayak perangko saudaraku. Tapi setelah menikah coba, sampai istrinya bawa barang belanjaan tuh kayak saya tuh kadang kalau liatin dari jauh, saya tak liatin terus saudaraku. Tak liatin, saya tunggu nih suaminya bantu apa enggak gitu loh saudaraku. Itu istri jalan kayak dititian terus saudaraku. Udah begini saudaraku. Saking banyaknya belanjaan. Tapi dari belakang suaminya santai aja tuh Bu. Istrinya 3 meter di belakangnya dibiarin aja tuh Bu. Jalan kayak titian begini Bu. Nah itu loh saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Cinta manusia itu egois. Human is incapable of love. The only master that you can serve and his name is love is Jesus. Dia bukan memberikan kasih loh saudara. Jangan salah. Dia bukan mau mengasihi loh. No. He is love. Sudah cari dalam Alkitab. He is love. Dialah kasih. Di dalam dia terletak segala kelimpahan kasih yang sanggup saudara bayangkan. Kalau jujur kalau saya mau sharing ya saudara. Pastor kadang orang itu kalau lihat ya saudaraku. Rumput tetangga kan lebih hijau ya. Betul ya? Iya kan? Rumput tetangga lebih hijau, saudara. Tapi berapa banyak yang tahu semakin tinggi, saudara diangkat, semakin kencang anginnya. Betul ya?
Tidak selalu seindah yang saudara pikirkan. Ada waktu-waktu tertentu kadang dalam kehidupan saya ya saudaraku ya. I wanna give up. Really I wanna give up. Kalau ada sampai saya tidak menyerah sampai titik hari ini saudaraku. I owe everything to this one person. Dan ajaibnya satu pribadi ini ya saudaraku, dia gak pernah nuntut saya. Setiap kali saya datang, dia tuh gak pernah yang judging me. Seperti yang saya maksudkan. Dia hanya datang, ketika saya datang dia hanya buka lengannya lebar-lebar. Dan dia selalu berkata, come to me. Datang padaku. Tuhan bahkan tidak, saya datang nangis-nangis, dia ngomong, kamu tuh ya harusnya mengampuni. Enggak tuh saudaraku. Betul enggak? Kadangkala saudaraku, para orang tua, halo. Kita berpikir kadangkala ketika anak datang ke kita, dia butuh nasihat. Tapi yang tidak saudara ketahui, setelah saudara memberikan semua nasihat saudara panjang lebar, saudara merasa puas. Habis itu saudara merasa lega dan saudara merasa aku sudah menjadi orang tua yang terbaik. Kan? Tapi tahukah saudara, anak saudara lari ke kamar, nangis lebih kenceng saudaraku. Karena yang dia katakan, I don't need your advice, I just need your ear. Kadang-kadang aku cuma butuh engkau mendengarkan, not your advice. Tapi Tuhan yang saya kenal ya saudaraku, di saat-saat dimana saya itu ada di titik terendah saya. I know that. Berapa banyak sih orang Kristen yang tahu seharusnya mengampuni? Halo? Gak usah angkat tangan. Lo tahu gak sih seharusnya mengampuni? Tahu dong. Tahu lah. Apalagi pendeta, masa gak tahu? Tahu. Tapi berapa banyak yang jujur saya tanya, apakah mengampuni mudah? Mudah diomongin saudaraku. Mudah ngomongin orang untuk mengampuni, betul. Mudah nyuruh orang mengampuni, betul. Tapi kalau saudara-saudara sendiri yang ngalami, gak segampang itu. Bahkan seringkali saudaraku, manusia ini unik menurut saya ya. Di sini ngerti, kalau di sini gak mau, ini kalah tuh saudara. Ngerti yang saya maksudkan? Benar ya? Benar ya? Di sininya ngerti. Tiap minggu dengar khotbah, pendeta sudah ngomong. Tapi kalau di sini nggak mau ya sudah, yang di sini nggak bisa apa-apa sudah. Sudah mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya Yesus berkata apa di dalam Alkitab? Dia akan memberikan kepadamu roh yang baru, roh yang taat. Karena dia tahu zaman bangsa Israel percuma. Dia kasih loh batu sudah dari langit, kuplak dua saudaraku. Saudara bisa bayangin itu kalau terjadi sekarang, wah itu saudara langsung nyembah saudaraku. Sudah benar yang saya maksudkan? Ngerti kan saudaraku yang saya maksudkan? Itu koplak dua jatuh dari atas saudaraku. Dua loh batu. Tapi Tuhan sampai di titik tertentu dia berkata, percuma. Udah aku kasih loh batu dua kurang apa. Musa turun wajahnya bersinar-sinar, semua orang ketakutan. Tunggu sebentar, sudah nyembah sapi emas. Kan pengen dijitak saudara. Kurang apa Tuhan itu? Tapi dengar baik saudaraku. Tuhan tahu. Itu sebabnya dia berkata apa? Ku berikan kepadamu hati yang baru. Hari ini doa saya saudaraku. Dari tempat ini. Yang dia rindukan dari saudara, just come to him. Dia gak menuntut saudara yang lain. When you cannot forgive, just come to him. Ketika saudara mengizinkan dirimu dipenuhi oleh kasih Allah itu begitu rupa saudaraku. Pernah gak saudara? Ada terjadi kayak pertentangan dalam hati saudara itu sampai di satu titik itu saudara gini. Karena Tuhan aku lakukan. Pernah ya saudaraku, sebagian dari saudara angguk-angguk. Kadangkala saudaraku dalam kehidupan kita ya saudara, ketika kita begitu dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita tidak bisa tidak. Yang keluar adalah kasih itu juga dimampukan untuk mengampuni. Saya berdoa itu terjadi atas kehidupan saudara. Apa bedanya antara Absalom dengan Yusuf, saudaraku? Absalom itu yang mengalami perkara pahit itu Absalom atau Tamarnya? Halo? Tamarnya loh, bukan Absalomnya loh.
Absalom tuh gak diapa-apain loh saudaraku. Yang disakiti itu Tamar. Tapi yang sampai mendendam begitu rupa Absalom. Yusuf saya tanya, dibanding Absalom, sakit mana dengan Yusuf? Loh, yang dibuang itu siapa saudaraku? Loh Yusuf. Absalom mah gak ngalamin apa-apa. Adiknya yang ngalamin. Tapi Yusuf saudaraku. Saudara harus ingat siapa Yusuf. Dia seorang anak yang sangat naif. Anak yang paling dimanja. Pada saat itu Yusuf anak bungsu saudaraku. Lahir dari istri kesayangan Yakub. Yakub itu punya 2 istri saudara, kakak beradik. Lea dan Rahel. Yakub tadinya mau menikah sama Rahel. Dibohonginlah sama papanya, si Laban saudaraku. Kamu mau nikah sama anakku yang kedua. Aku gak mau. Kamu nikahin pada waktu dimajuin saudaraku. Saya gak tahu zaman dulu orang nikah kayak apa saudaraku. Apa dikerudungin gitu saudara. Kok sampai Yakub gak ngerti itu gimana caranya, saya juga gak ngerti saudaraku. Kok bisa, intinya Alkitab hanya menulis deng-deng. Lea saudaraku. Dia dibohongin sama Laban kan. Nah Laban ngomong, kamu mau nikah nih sama Rahel? Boleh. 7 tahun kerja lagi. Jadi bagi Yakub saudaraku, Rahel ini istri kesayangan. Bukan karena sebenarnya dia mau punya 2 istri. Enggak, memang tadinya dia sudah maunya sama Rahel. Tapi dia dibohongin. Dia dapat Lea, dia dapat Rahel. Tapi masalahnya Rahel ini enggak bisa punya anak terus saudara. Lea merasa disakiti, doa sama Tuhan. Wah anaknya banyak saudaraku. Dia dapat anak banyak. Rahel sampai akhirnya dia minta, Tuhan kasih aku anak. Lahirlah Yusuf. Yusuf itu lahir dari istri yang sangat dicintai oleh Yakub. Ketika dia lahir, pada saat itu lahir sebagai anak bungsu sudah. Sudah bisa bayangin rasanya kayak apa. Kakak-kakaknya semua saudaraku, wah cuman Yusuf dibelikan jubah indah saudaraku. Nah saudara bisa bayangin dong, pernah lihat gak anak kecil yang bangga punya mainan yang kakak-kakaknya gak punya? Pernah lihat gak? Anak saya tuh ya saudaraku, kalau saya beliin mainan yang kakaknya gak saya beliin, wah langsung saudaraku. Datang sama cicik-ciciknya saudara. Wah Jen punya. Cicik gak punya. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Ini Yusuf saudara. Dia pamerin itu di depan kakak-kakaknya yang lain. Lah bodohnya Yusuf toh. Orang sudah tahu kakak-kakaknya jengkel malah dibegituin. Bukan cuma itu saudaraku, Yusuf ini sangat berhikmat sekali. Wah aku bermimpi katanya saudara. Aku lihat bulan dan bintang 12-nya sujud menyembah aku. Wah ini kan rasanya pengen dicekik kan saudara. Udah tahu loh. Dia paling dibenci kok berani-beraninya ngomong loh saudaraku. Dan benar saudaraku, Yusuf ini dibuang. Kalau sudah baca Alkitab ya saudara, dan saudara akan bisa mengerti. Sejak hari di mana Yusuf dibuang, bukan hanya itu menjadi malapetaka bagi Yusuf saudaraku. Sejak dari hari itu, hati Yakub menjadi pahit. Cek di Alkitab saudara, Yakub menjadi buta saudara. Dia bukan hanya buta matanya. Menurut saudara, Yusuf itu punya kemampuan penglihatan itu dari mana saudara? Itu turun dari papanya, Yakub. Masih ingat kisah Yakub melihat tangga naik turun? Perjumpaan dia dengan malaikat sampai namanya diganti menjadi Israel, kakinya terpelecok saudaraku. Yang sering dapat penglihatan itu Yakub saudara. Yakub tuh orang yang peka sekali sebenarnya. Tapi di hari di mana dia mendapat laporan anak kesayangannya mati saudaraku, itu seluruh potensinya terkubur habis saudara. Dia menutup dirinya, dia menjadi seorang ayah yang pahit hati. Dia benci sekelilingnya, dia benci semuanya, dia shut down himself. Pernah lihat orang seperti ini saudaraku? Just shut down himself. Pada saat Yusuf berjumpa dengan Yakub, Yakub itu buta matanya saudara. Jadi hari itu bukan hanya satu anak dianggap mati saudara, satu keluarga hancur. Saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana seorang yang sudah disakiti sampai begitu rupa saudaraku, berjumpa untuk pertama kalinya. Menurut saudara, kalau saudara jadi Yusuf, ketemu 10 kakak saudara yang sudah membuang saudara, menyebabkan penderitaan yang begitu rupa, apa yang akan saudara lakukan?
Balas terlalu baik, Pak. Orang nampar saudara sekali, kalau bisa, jangan dibalas tampar sekali, saudaraku. Bila perlu tampar 4 kali, kan gitu, saudaraku. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Betul kan? Dan saudara harus ingat tuh, ini penderitaan yang dialami Yusuf, saudaraku. Ada di sini yang pernah nonton Disney-nya filmnya Yusuf? Versinya Disney. Ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Beneran nggak ada. Cuma saya sendiri. Satu titik, saudaraku, lagu yang sangat terkenal yang dinyanyiin Yusuf ketika dia dibuang di penjara itu, saudara. Itu Yusuf itu seorang yang masih anak, saudaraku. Kalau saudara menempatkan dirimu sebagai Yusuf, jujur kalau boleh ngomong, saudara, aku tuh salah apa sih? Aku jujur loh. Aku tidak mau berselingkuh dengan istri tuanku, tapi yang terjadi bukan tuanku membela aku, tuanku memenjarakan aku. Berapa kali Yusuf diperlakukan gak adil, saudaraku? Itu semua Alkitab tidak mencatat secara detail, saudara. Tapi coba bayangkan, saudara. Yusuf tuh elok loh wajahnya, saudara. Kalau istrinya Potifar aja naksir loh, saudaraku. Loh, saudara bayangin aja. Ini istri bosnya naksir loh. Apa orang di sekelilingnya gak ada yang naksir dia? Apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf itu tidak digambarkan dengan detail. Tapi hidup Yusuf pasti sangat menderita, saudara. Dari seorang anak yang menari-nari, anak yang sangat dimanjakan, anak kesayangan, saudaraku, berubah total hidupnya. Kita baca yuk, Kejadian 42. Apa yang terjadi ketika pertama kali Yusuf berjumpa kembali dengan 10 kakak-kakaknya? Bantu saya ya, saudaraku. Agak panjang, kita baca pasal 42 ayat 14 sampai 25. 14 saya baca, saudara baca 15, kita bergantian. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah, seperti telah kukatakan kepadamu tadi. Coba, saudara lihat baik-baik, coba. Dia ketemu saudaranya, menurut saudara, Yusuf lupa, sok lupa, atau apa, saudara? Kenal gak sih sama saudaranya? Disebutnya apa sama Yusuf nih? Kamu ini pengintai. Ayat 15, dengan suara kelas 23. Jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari, 16, suruhlah seorang daripada kamu untuk menjemput adikmu itu. Tapi kamu ini harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji apakah benar, dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhlah kamu ini pengintai. 17. Dimasukin mana, saudara? Tahanan tuh bahasanya halus, di penjara, saudara. Dimasukin penjara. Menurut saudara sampai di sini aja, saudara bisa melihat gak? Hatinya Yusuf tuh gimana? Apakah Yusuf sesuci itu? Sudah bisa mengampuni? Loh, ini Yusuf tuh kalau bisa ngomong ya saudaraku, dia itu pergumulan di hatinya, saudara. Dia tuduh kakak-kakaknya pengintai, saudaraku. Dia masukkan mereka dalam penjara, dia buat hidup mereka sukar, saudaraku. Satu-satunya yang dikangenin oleh Yusuf, saudaraku, dan dia pengen ketemu adiknya dari mamah yang sama. Siapa? Benjamin. Benjamin gak ikut pada saat ini. Itu yang dia kejar. Mana Benjamin? Itu satu-satunya saudara-saudara dengan dia yang lahir dari ibu yang sama. Setelah Benjamin lahir, Rahel meninggal, saudara. Jadi saudara bisa bayangin, bagi Yakub, 2 anak ini anak kesayangannya, saudara. Sampai ketika kelaparan terjadi, semua 10 orang disuruh pergi cari makan, cari pertolongan ke Mesir. Adik yang satu ini dipegang sama Yakub, saudara. Dia nggak mau apa yang terjadi pada Yusuf terjadi pada adiknya. Yakub pegang kenceng kok Benjamin, saudaraku. Nggak dilepas. Saudara bisa melihat betapa luka yang ada di dalam hatinya Yakub. Dia nggak percaya sama kakak-kakaknya Yusuf, saudara. Dia sudah nggak percaya. Coba kita lanjutkan lagi. Ayat selanjutnya. Kita lihat ayat 18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Apa, saudaraku? Aku takut akan Allah. Sesungguhnya Yusuf ini sedang pergumulan, saudaraku. Pernah gak saudara ngalami dalam hidup saudara jengkelnya minta ampun, tapi karena ada Roh Kudus dalam hatimu, Roh Kudus itu bicara. Dan ketika Roh Kudus bicara, saudara tuh kalau gak Tuhan, gak akan aku lakuin.
Pernah ngalami yang saya sebutkan ini, saudaraku? Ini yang saat ini sedang dialami oleh Yusuf, saudaraku. Dia bergumul. Secara manusia dia benci saudaranya setengah mati. Tapi dia ingat Tuhannya. Kita lanjutin ya, ayat 19, saudara baca dengan suara keras, 2, 3. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Saudara lihat? Satu kesalahan itu tuh akan membekas bukan hanya di hati orang yang mengalami, tapi di hati orang yang juga melakukan, saudaraku. Ketika mereka mengalami ini, mereka langsung ingat loh, saudara. Menurut saudara, apa yang mereka lakukan kepada Yusuf itu, membekas nggak di hati mereka? Sangat. Sampai-sampai ketika satu masalah datang, yang mereka ingat apa? Gara-gara itu. Coba saudara lihat apa kata-kata Ruben. Berikutnya, lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dulu aku katakan kepadamu, jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut pada kita. Ruben ingat, saudaraku, karena dulu yang berusaha menyelamatkan Yusuf itu Ruben. Seharusnya Yusuf itu mau dibunuh. Ruben bilang jangan bunuh. Sudah, jual aja jadi budak. Tujuan Ruben sebenarnya dia berusaha menyelamatkan Yusuf. Tapi sudah tidak bisa lagi, saudaraku. Kita lanjutkan. 23. Tapi mereka tidak tahu sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Yusuf ini masih posisi pura-pura, saudaraku. Mereka nggak tahu kalau Yusuf itu adiknya. Dia pura-pura karena dia menjadi seorang Perdana Menteri. 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu apa? Menangis. Yusuf itu hancur hati, saudaraku. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata kepada mereka, ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Sesudah itu bersama, 25, Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan kepada mereka itu. Ini peperangan batin, saudara. Dalam hidup kita ini pasti pernah mengalami yang namanya peperangan batin, Pak. Diampuni enggak ya? Diampuni kok sudah kebangetan, udah keterlaluan. Enggak diampuni kok aku kesalahan sama Tuhan. Pernah ya, saudaraku ya, ngalami seperti itu ya. Tapi coba kita lihat, ayat 42, Yusuf bergumul. Ajaibnya, saudaraku, di pasal 45, kita lihat yuk, pasal 45. Pasal 45, ayatnya yang pertama, dari multimedia ada nggak ya, ayat pertama dulu? Oke, 2, 3, ketika itu, apa saudara? Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Dia udah gak kuat, saudaraku. Orang yang hidupnya mengizinkan hidupnya dipenuhi kasih Tuhan. Sampai titik tertentu, saudara tidak harus melakukan kehendaknya Tuhan yang mengerti. Katakan amin. Yang membuat saya takjub, saudaraku, bukan ini. Saudara harus mengerti, Yusuf itu tinggal di zaman perjanjian lama loh. Hukumnya perjanjian lama itu gimana, Bu? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara. Jadi yang dilakukan Yusuf ini nggak wajar, saudara. Dan harus saya katakan kepada saudara, kita zaman sekarang ini masih enak. Saudara punya Roh Kudus loh. Betul? Zaman itu Roh Kudus belum dicurahkan. Sebagian, saudaraku, para peneliti Alkitab mengatakan Yusuf ini melambangkan resemblance dari pribadi Yesus sendiri, saudara. Karena namanya perjanjian lama, seseorang melakukan seperti ini, itu enggak ada, saudaraku. Enggak ada hukumnya. Yusuf bahkan diharapkan menghukum saudara-saudaranya. Tapi yang membuat saya takjub, saudaraku, coba saudara lihat, apa yang Yusuf lakukan. Kita baca pasalnya yang ke-45, saudara.
Despite semua yang sudah saudaranya lakukan kepada dia, kita baca aja langsung lompat saudaraku. Yusuf panggil saudara-saudaranya, ditutup saudara, semua pengawalnya suruh minggir. Dia nangis keras-keras saudaraku, dia mengatakan aku Yusuf. Ya, dia suruh saudaranya mendekat. Coba kita perhatikan saudaraku. Ayat yang keempat, saya baca kita bergantian sampai ayatnya yang kelima. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Itu kira-kira kalau saudara jadi kakak-kakaknya Yusuf gimana saudara? Deng, 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 deng. Ini klimaksnya saudaraku. Ini waktu di mana kalau saya jadi kakak-kakaknya Yusuf, itu sudah istilahnya benar-benar mereka ketakutan sudah. Tapi coba apa yang Yusuf katakan ayat 5 bersama-sama 2-3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow. Wow. Ini bagi saya unbelievable saudaraku. Bukan hanya itu saja saudara. Kalau saudara nanti baca lebih lanjutnya ya. Yusuf itu kasih mereka tanah yang istimewa. Diberkati keluarganya luar biasa saudaraku. He goes beyond. Dia bukan hanya mengampuni, bukan hanya nggak mempenjarakan, bukan hanya memberkati mereka saja. Dia settle down, dia buatkan tempat untuk saudara-saudaranya yang terbaik, saudaraku. Diberikan semua kepada mereka. Apa pesan dari apa yang kita baca ini, saudaraku? Apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Kadangkala, saudaraku, dalam kehidupan kita itu nggak ngerti, saudara. Tapi tahukah saudara, satu persatu dari saudara di tempat ini, bagian dari pasal besarnya Tuhan. Saudara itu bagian dari satu mahakaryanya Tuhan. Satu persatu dari saudara itu punya tempat. Kalau saat itu Yusuf tidak mengampuni saudara-saudaranya, coba saudara pikirkan, itu Israel hilang loh saudara dari peradaban. 12 suku hilang itu. Itu tinggal satu suku doang. Babat habis semua suku yang lain. Paling yang dia sisakan Benjamin. Jadi tinggal 2 suku, saudara. Tapi karena Yusuf berbesar hati mengampuni saudara-saudaranya, janji Tuhan atas bangsa Israel digenapi melalui ke-12 suku itu, saudara. Berdirilah bangsa Israel. Kadangkala ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu, saudaraku. Kita mungkin gak ngerti. Sakit. Rasanya kayak gak enak. Tapi tahukah saudara kalau saudara izinkan Tuhan mengerjakan sampai akhir, sesungguhnya Dia akan mengerjakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita? Jangan mengambil kesimpulan ketika semua itu belum selesai. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya hari ini sudah kubuka hati kita lebar-lebar. Izinkan Dia mengisi hidup kita dengan kasih-Nya, saudaraku. Coba kita baca ayatnya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita lihat 1 Yohanes, saudaraku, pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-19. Apa yang membuat kita ini bisa mengampuni, saudara? 1 Yohanes 4:19 kita baca dengan suara keras, 2-3. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Belum keluar ya multimedianya ya. Saya bacakan aja kepada saudara. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, saudaraku. Dan kalau saudara melihat ayatnya yang ke-20, kalau saudara berkata, Pastor, tapi kalau aku diperlakukan dengan gak adil gimana? Kalau suamiku tidak baik gimana? Kalau anakku kurang ajar gimana? Coba saudara lihat, saudara. Ini ayat 20 ini agak gak enak, saudara. Karena nggak enak saya minta saudara yang baca, saudaraku. biar nyenengin saudara. Yuk kita baca yuk, 2-3. Stop sampai situ. Jika saudara berkata, aku mengasihi Allah. Orang Kristen itu kan paling gampang ditanya, saudara. Siapa yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan semua kan? Nggak ada dong ditanya yang mengasihi Tuhan, nggak ada yang angkat tangan. Semua pasti angkat tangan. Coba dibaca yang angkat tangan, dibaca. 2-3. Dengan suara keras yuk, 2-3. Maka, stop sampai di situ. Coba lihat kiri kanan bilang, yang bilang kamu sendiri.
Saya nggak baca loh. Saudara yang baca loh ya. Berarti yang pendusta yang bilang siapa? Makanya kan saudara menyenangkan. Kita lanjutkan lagi yuk. Kita lanjutkan lagi 2-3. Karena apa saudaraku? Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudaraku, ada di tengah saudara yang saat ini mungkin punya pengalaman yang tidak enak dengan pemimpinan saudara di sini. Sakit hati mungkin di dalam gereja, dalam pelayanan, atau dengan keluargamu, orang dekatmu. Saya berdoa ayat ini berbicara dalam hidup kita. Kalau saudara berkata kepada Tuhan, I love you and you cannot forgive your brother or your sister. Di surga sebenarnya Tuhan lihat saudara, dia ngomong, bohong. Mau saudara ngomong kayak apa juga, saudara gak bisa bohongin dia. Dia cuma senyum. You lie to me. You cannot love. Kau gak bisa mengasihi yang tidak terlihat, kalau yang terlihat aja kau gak kasih. Saya baca ayat yang terakhir. 1 Petrus 3. Yuk kita buka. Ayat 10-11. Saya bacakannya ayat 10 ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari yang baik? Ada di sini yang mencintai hidup dan mau melihat hari yang baik? Ada? Nggak ada? Oh semua, oke. Kalau gitu kita baca sama-sama ya, 2-3. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian. Satu ayat lagi mengatakan demikian saudaraku. Jika itu tergantung pada saudara, usahakanlah untuk berdamai. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan?